Seharusnya tiga institusi ini, yaitu Polri, Jokowi, dan Gajah Mada, harus cepat merespons dengan memberikan klarifikasi. Terutama Polri, karena ini menyangkut nama Jokowi yang ketika itu masih presiden, kepentingan umum harus didahulukan. Yaitu apa? Polri harus membuka penyelidikan, betulkah ijazah ini palsu, sebagaimana yang diduga oleh masyarakat. Tetapi Polri membiarkan berlarut-larut, bahkan ada yang sudah dipenjara pun, mengenai ijazah palsu ini tidak pernah, dugaan ijazah palsu ini tidak pernah disita. Jadi yang membuat masalah ini menjadi semakin panas dan berlarut-larut adalah tiga institusi ini. Mas Roy dan kawan-kawan, karena mereka melihat masyarakat ini sudah terbelah antara pro dan kontra, yang pro ijazah benar dan yang pro ijazah palsu ini semakin lebar, mereka dengan keahliannya itu memberikan pendapat. Ya, mereka melakukan penelitian, mereka melakukan penyelidikan karena keahliannya, mereka berada pada posisi dugaan ijazah itu palsu. Mestinya merespons laporan TPUA, Polri meminta 3 orang atau 4 orang ini untuk didengar keterangannya, karena mereka punya kapasitas untuk menilai. Tetapi itu pun sampai hari ini tidak dilakukan. Tambahan dulu dari Bang Petrus. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Kusnudin selaku koordinator non-litigasi tadi tentang persoalan dugaan ijazah palsu ini bukan persoalan Roy Suryo dan kawan-kawan. Bahkan juga bukan kita-kita yang ada di sini. Persoalan dugaan ijazah palsu ini adalah persoalan Polri, persoalan Jokowi sendiri, dan persoalan Universitas Gajah Mada. Kenapa? Karena sejak ijazah palsu ini disebut-sebut sebagai palsu, seharusnya tiga institusi ini, yaitu Polri, Jokowi, dan Gajah Mada, harus cepat merespons dengan memberikan klarifikasi. Terutama Polri, karena ini menyangkut nama Jokowi yang ketika itu masih presiden, kepentingan umum harus didahulukan. Yaitu apa? Polri harus membuka penyelidikan, betulkah ijazah ini palsu, sebagaimana yang diduga oleh masyarakat. Tetapi Polri membiarkan berlarut-larut, bahkan ada yang sudah dipenjara pun, mengenai ijazah palsu ini tidak pernah, dugaan ijazah palsu ini tidak pernah disita. Jadi yang membuat masalah ini menjadi semakin panas dan berlarut-larut adalah tiga institusi ini. Mas Roy dan kawan-kawan, karena mereka melihat masyarakat ini sudah terbelah antara pro dan kontra, yang pro ijazah benar dan yang pro ijazah palsu ini semakin lebar, mereka dengan keahliannya itu memberikan pendapat. Ya, mereka melakukan penelitian, mereka melakukan penyelidikan karena keahliannya, mereka berada pada posisi dugaan ijazah itu palsu. Mestinya merespons laporan TPUA, Polri meminta 3 orang atau 4 orang ini untuk didengar keterangannya, karena mereka punya kapasitas untuk menilai. Tetapi itu pun sampai hari ini tidak dilakukan. Karena itu dalam kaitan dengan laporan pengaduan Jokowi soal pencemaran nama baik, kalau kemarin kuasa hukumnya berencana untuk meminta dinaikkan ke penyidikan, kami akan meminta supaya penyelidikan segera dihentikan. Karena apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan ini, di dalam hukum pidana itu ada alasan tentang pembenaran, ya, bahwa mereka melakukan penelitian dan punya penilaian terhadap dugaan ijazah palsu ini karena melindungi kepentingan umum, yaitu kepentingan lembaga kepresidenan, kepentingan tentang pemilu, demokrasi, dan lain-lain, bahkan kepentingan untuk menjaga marwah UGM sendiri. Jadi ada alasan hukum untuk Polri menghentikan penyelidikan atas pengaduan pidana Jokowi. Saya kira itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Ya, makasih teman-teman semua. Ini ada beberapa yang memilih gitu ya. Ada